Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hai Ahmad Permana, NIM 23001588 dari Prodi Informasi kelas C. Di sini saya akan melakukan tutorial perhitungan di Excel dan Rapid Miner menggunakan metode klasifikasi dan algoritmanya naive Bayes. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu klasifikasi dan naive Bayes. Di sini sudah saya searching, klasifikasi adalah metode dalam data mining atau machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan pola dari data sebelumnya. Kemudian naive Bayes itu apa? Naive Bayes adalah salah satu metode klasifikasi yang bekerja berdasarkan probabilitas atau peluang. Metode ini memakai teorema Bayes dan namanya naive Bayes karena ia menganggap setiap fitur atau variabel bersifat independen atau tidak saling berpengaruh. Itu singkatnya. Kemudian kita bisa langsung ke tutorial perhitungannya. Di sini ada data sampel ya, yang sudah saya tampilkan. Perhitungan naive Bayes itu cara pertamanya ialah kita harus mencari probabilitas kelasnya. Jadi kelasnya itu di sini ada berapa? Karena di sini main adalah kelasnya. Itu berarti ada dua, ada iya dan tidak. Ada di sini ada berapa yang iya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dari 10 data. Ini tinggal kita bagi di sini 0,6. Setidaknya di sini ada 4 langkah selanjutnya adalah mencari probabilitas setiap kategorinya. Di sini kan kelasnya ada ya dan tidak. Jadi kita buat untuk ya, kita cari yang ya, kita cari yang tidak. Kategori pertama kan cuaca. Nah, di cuaca itu kan ada sub-subnya. Ada cerah, berawan, dan hujan. Kita aja cerah, berawan, hujan. Cerah, berawan, dan hujan. Kemudian di suhu ini kita sudah tinggal copot saja sebenarnya. Ini untuk suhu. Ini benar karena selanjutnya kita akan mencari probabilitas ke tiap kategorinya.
dengan cerah. Dan ini iya. Nah, sekarang kita cari cuaca di sini yang iya ada berapa? Cuaca yang mainnya tuh iya. Yang cerah yang mainnya iya berarti ada satu. Satu. Satu jumlah probabilitas kelasnya tadi yang iya ada 6. Ada 6. Jadi kita bagi, ini dibagi ini. Nah, ini kita jadi 2 angka belakang koma. Baru kita copas saja ini. Kita cari probabilitas yang selanjutnya, cuaca yang berawan. Cuaca yang berawan yang iya ada berapa? Berawan yang iya 1, 2, ada 2. 2 dari 6 data. Kita bagi lagi, 2 dibagi 2 dibagi 6 ada 0,33. Kita coba lagi cuaca yang hujan. Sekarang yang hujan. Kita cari hujan yang mainnya iya. Hujan 1, 2, 3. 3 dari 6 data. Kita bagi lagi. Ini sudah kita takut terlihat hasil dari probabilitas tiap kategorinya. Nah, kemudian kita akan mencari dari kategori suhu dan subnya, setiap subnya panas, sejuk, dan dingin. Nah, kita coba saja biar nggak ngetik ulang. Ini kita ganti berarti suhu dan panas. Suhu yang panas. Ini berarti suhu yang banyak. Kita tinggal mencari yang tidak. Caranya sama sebenarnya, cuma nanti ada perbedaan. Ini cuaca cerah benar. Nah, ininya jadi tidak. Ini juga tidak. Juga tidak. Nah, caranya sama, cuman ininya beda. Kita cari dulu cerah yang tidak, cuaca cerah yang tidak. 2, 3, ada 3. Ada 3 dari ini kan sebelumnya 6. Sekarang yang karena ada kategori yang tidak, yang mainnya yang tidak, berarti yang 4. Ini ya. Kita caranya masih sama seperti yang tadi. Oke, saya percepat juga karena caranya sama ya.
Nah, ini sudah ketemu probabilitas dari tiap kategorinya. Kemudian kita jadikan satu tabel biar nanti gampang nyarinya. Kita ambil kategori subset ini yang cuaca, kategori cuaca, terus subsetnya yang ini. Terus hasilnya, hasil perhitungannya yang cerah itu yang iya 0,17, 0,17, 0,33, dan 0,5. Ini saya percepat lagi ya. Nah, ini sudah saya buat tabel hasil dari perhitungannya biar nanti gampang nyarinya aja. Ini disesuaikan dari hasil perhitungan probabilitas kategori. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung hasilnya ya. Ini saya hapus dulu tadi pas saya coba. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung pengujian hasilnya. Rumusnya adalah P main ya sama dengan P probabilitas yang main, kemudian ya kategorinya ya, terus dikali dengan probabilitas cuaca yang cerah dikali dengan, ini disesuaikan dengan ini ya, yang nomor 1 ini kan perhitungan data nomor 1. Data nomor 1 kan subtesnya kan cerah, panas, tinggi, salah. Berarti di sini cuacanya cerah terusnya dikali yang suhu yang panas dikali tinggi dikali yang salah. Misalnya yang berangin subtesnya salah. Kemudian semuanya dikali semuanya dari P main tuh dapatnya dari sini. Kita coba aja ya. P main berarti yang ya tuh hasilnya 0,6, kemudian dikali
cuaca yang cerah ini, kemudian dikali lagi suhu yang panas ini, kemudian dikali lagi kelembapan yang tinggi, kemudian dikali lagi berangin yang salah, tidak berangin. Nah, ini hasilnya. Jadi ini kenapa ada dua, yang atas itu untuk mencari yang mainnya iya, kemudian yang bawah itu untuk mencari yang mainnya tidak. Caranya sama semua, yang berbeda itu nanti mainnya ya. Kalau misalnya kita menghitung probabilitas yang mainnya iya, berarti menggunakan yang ini, sedangkan untuk menghitung probabilitas yang mainnya tidak itu probabilitas kelasnya berarti 0,4, seperti itu. Ini saya percepat juga ya, biar tidak terlalu lama. Ketemu semua, ini tinggal kita lihat apakah benar atau tidak, apakah hasil dari mainnya itu sesuai atau tidak. Ini antara ini dan ini lebih besar yang ini ya, lebih besar yang ini, berarti tidak. Hasilnya tidak. Di sini benar, tidak, berarti sesuai. Kemudian yang nomor 2, lebih besar yang ini, tidak juga. Mainnya yang tidak benar, berarti sesuai. Yang nomor 3, lebih besar ini, berarti yang iya, sesuai. Kemudian yang nomor 5, nomor 4, yang nomor 4 lebih besar yang ini, iya, berarti sesuai. Yang nomor 5, lebih besar yang ini, yang iya. Ini lebih besar yang iya, berarti sesuai juga. Kemudian yang selanjutnya nomor 8, lebih besar yang iya. Nah, ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini lebih besar yang iya. Nah, sesuai. Kemudian yang ke-8, lebih besar yang tidak. Nah, berarti sesuai. Kemudian yang ke-9, lebih besar yang tidak. Nah, ini minus. Ini tidak sesuai. Yang ini lebih besar yang tidak juga. Nah, tidak sesuai juga. Jadi kesimpulannya adalah dari perhitungan naive Bayes, dari ke-10 data ada 3 yang tidak sesuai dengan perhitungannya.
dan 7 yang sesuai ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tutorial di RapidMiner sesuai dengan data yang sebelumnya kita olah. Kita buka RapidMiner. Nah, terus sebelum punya RapidMiner silakan download dulu. Di Google banyak. Nah, ini agak lama emang laptopnya. Nah, RapidMiner ini adalah salah satu alat untuk pengolahan data. Oke, setelah dibuka langsung saja proses. Lain langkah-langkah dari out blank. Nah, kemudian kita masukkan dulu datanya. Ini tampilan RapidMiner. Kita masukkan dulu datanya, cari di My Computer. Datanya, karena data saya menggunakan Excel, jadi kita cari di Excel. Oke, setelah itu next. Ini karena cuma sampai F, jadi kecil aja ya range-nya, jaraknya. Nah, untuk di bagian yang ini mainnya kita rubah menjadi label. Oke, setelah itu kita next. Nah, ini penyimpanannya ya. Kita rubah pakai nama aja biar nanti gampang nyarinya. Kemudian finish. Nah, ini sudah terlihat inputannya. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke desain dan pergi ke operator ini, ke menu operator. Kita cari Nah, retrieve. Kita ajak ke tengah. Oke. Nah, di retrieve ini kita atur lagi di repository entry. Nah, kita masukin datanya. Tadi jangan lupa namanya. Nah, ini. Terus jangan lupa datanya itu tersimpan di mana ya. Kemudian oke. Lalu kita cari lagi split ya. Split data. Dan di split data kita edit enumerial. Nah, karena data saya sedikit, jadi saya pakai 0,6, 0,4 dan 0,6. Dan klik OK. Ini kita linkkan dulu biar nanti gampang. Nah, kemudian kita ke nah, karena kita menggunakan knife bias, kita masukkan knife bias di operator. Kita cari dulu, kemudian masukkan. Ini di link dulu. Kemudian dicari lagi, ini taruh sini aja. Kemudian cari lagi apply model. Nah, ini tinggal kita linkkan. Nah, yang split data kita arahkan ke apply model. Terus langkah selanjutnya kita cari performance. Nah, ini klasifikasi ya. Maksudnya metode klasifikasi, jadi kita pakai yang klasifikasi. Ini kita sambungkan.
ini salah ya. Nah, satunya lagi. Nah, setelah semuanya tersambung, proses selanjutnya ialah kita run. Nah, ini sudah terlihat hasil dari olah data di RapidMiner ya. Ini sudah terlihat yang sesuai prediksi, ada banyak ya. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, kita lihat performanya. Nah, ini yang ada kelas Ricola 100%, kemudian yang prediksinya tidak ada 2, yang sebenarnya ada 4, 33%. Nah, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.